Dalam setiap hembusan napas yang terasa berat, di setiap tatapan remeh yang menusuk hati, dan di setiap bisikan keraguan yang mencoba meruntuhkan semangatmu, ketahuilah ada sebuah rahasia agung yang sedang terukir. Bukan akhir dari segalanya, melainkan permulaan dari sebuah epik takdir yang maha agung. Izinkan hatimu terbuka, biarkan jiwamu meresapi setiap detik dari perjalanan ini, karena apa yang akan kita selami bersama adalah sebuah kebenaran universal. Bahwa di balik setiap peremehan, Tuhan sedang menyulam benang-benang kejayaan besarmu, menunggu saat yang tepat untuk menampakkannya dalam kemuliaan yang tak terbayangkan. Bab 1. Kedalaman rasa diremehkan. Perasaan diremehkan adalah beban yang berat, seringkali menekan jiwa hingga ke titik terendah. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan sesaat, melainkan sebuah luka yang menganga, meninggalkan jejak pahit dalam memori. Rasanya seperti seluruh jerih payah dan potensi diri seolah tidak terlihat, tertutup oleh awan prasangka dan penilaian dangkal dari orang lain. Setiap kata yang meremehkan, setiap tatapan yang merendahkan, seolah menjadi belenggu tak kasat mata yang menghambat langkah kita untuk melaju. Seringkali, peremehan ini datang dari orang-orang terdekat, dari mereka yang seharusnya menjadi sumber dukungan dan motivasi. Lingkungan yang toksik, yang terus-menerus meracuni dengan keraguan, dapat menggerus kepercayaan diri secara perlahan, namun pasti. Kita mulai bertanya-tanya, apakah memang ada yang salah dengan diri kita? Apakah kita memang tidak layak untuk mencapai impian yang telah lama kita idamkan? Keraguan internal ini yang dipicu oleh eksternal adalah ujian terberat. Namun dalam kegelapan peremehan ini tersimpan sebuah cahaya tersembunyi yang seringkali luput dari pandangan. Rasa sakit yang kita alami adalah pupuk bagi pertumbuhan, pemicu bagi transformasi yang luar biasa. Justru di titik inilah, di mana kita merasa paling kecil dan tidak berarti, potensi sejati kita mulai mencari jalan untuk meledak. Ini adalah momen krusial untuk menyadari bahwa validasi diri tidak pernah datang dari luar, melainkan dari dalam. Penting untuk memahami bahwa peremehan seringkali mencerminkan keterbatasan perspektif orang yang meremehkan, bukan cerminan nilai diri kita yang sebenarnya. Mereka mungkin tidak memiliki kapasitas untuk melihat potensi yang tersembunyi, atau mungkin rasa iri dan ketidakamanan mereka sendiri yang mendorong mereka untuk menjatuhkan orang lain. Dengan menyadari hal ini, kita dapat mulai melepaskan diri dari beban ekspektasi orang lain yang tidak relevan. Maka mari kita jadikan pengalaman diremehkan ini sebagai pemicu, bukan penghalang. Biarkan setiap kata pedas menjadi bahan bakar untuk membakar semangat juang yang lebih besar. Jangan biarkan orang lain mendefinisikan siapa dirimu. Ingatlah bahwa di setiap hembusan napas yang terasa berat, ada janji takdir yang sedang menanti untuk diwujudkan. Janji kejayaan yang jauh melampaui imajinasi mereka yang meremehkan. Bab 2. Kekuatan tersembunyi di balik luka. Setiap luka yang kita alami akibat peremehan bukanlah sekadar bekas, melainkan cetakan yang membentuk kekuatan. Ibarat pedang yang ditempa di api, semakin sering ia ditempa, semakin kuat dan tajam ia menjadi. Demikian pula dengan jiwa yang terluka. Setiap hantaman, setiap perlakuan tidak adil adalah proses penempaan yang mengukir ketahanan batin yang luar biasa. Dari kepingan-kepingan kekecewaan, kita membangun fondasi keberanian yang tak tergoyahkan. Rasa sakit adalah guru terbaik, mengajarkan kita pelajaran yang tidak akan pernah kita dapatkan dari zona nyaman. Ia memaksa kita untuk merenung, mengevaluasi diri, dan menemukan sumber daya internal yang selama ini mungkin tidak kita sadari keberadaannya. Di tengah badai peremehan, kita belajar untuk berdiri tegak, untuk tidak mudah goyah oleh ombak keraguan, dan untuk mempercayai intuisi diri sendiri yang jauh lebih dalam daripada penilaian superficial orang lain. Kekuatan tersembunyi ini seringkali terwujud dalam bentuk daya juang yang membara. Ketika orang lain berkata, tidak bisa, ada suara di dalam diri yang berteriak, pasti bisa. Peremehan menjadi cambuk yang mendorong kita untuk melampaui batas, untuk membuktikan bukan kepada mereka, melainkan kepada diri sendiri, bahwa kita mampu mencapai hal-hal yang luar biasa. Motivasi ini murni,
lahir dari keinginan untuk bertumbuh dan berkembang, bukan dari kebutuhan akan pengakuan eksternal semata. Lebih dari itu, luka akibat peremehan mengajarkan kita empati. Kita menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Ini membentuk karakter yang lebih bijaksana, yang tidak mudah menghakimi, dan yang mampu melihat melampaui permukaan. Pengalaman pahit ini mengubah kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih manusiawi, mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan yang lahir dari rasa sakit. Ia adalah fondasi bagi ketangguhan, katalisator bagi pertumbuhan, dan penuntun menuju kebijaksanaan. Biarkan setiap bekas luka menjadi pengingat bahwa Anda telah melewati badai dan muncul sebagai pribadi yang jauh lebih tangguh. Ingatlah, kekuatan sejati tidak terletak pada absennya rasa sakit, melainkan pada kemampuan untuk bangkit kembali setelah terjatuh berkali-kali. Bab 3. Ujian sebagai pematang karakter. Perjalanan hidup tak ubahnya sebuah ujian panjang, dan diremehkan adalah salah satu mata ujian terberat yang disajikan. Namun, justru dalam tekanan ini, karakter sejati seseorang teruji dan dipersiapkan untuk hal-hal yang lebih besar. Ibarat berlian yang terbentuk di bawah tekanan ekstrim, demikian pula karakter kita. Semakin besar tekanan, semakin murni dan berharga ia menjadi. Ini adalah proses pembentukan yang esensial. Ujian ini memaksa kita untuk melihat ke dalam diri, untuk mengidentifikasi kelemahan dan mengubahnya menjadi kekuatan. Ketika dunia luar meragukan, kita dipaksa untuk mencari keyakinan dari dalam, membangun benteng pertahanan mental yang tak tergoyahkan. Setiap kali kita berhasil melewati ujian peremehan, kita tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih bijaksana dalam menyikapi tantangan hidup di masa depan. Pematangan karakter melalui ujian ini seringkali menghasilkan pribadi yang lebih sabar dan tabah. Kita belajar bahwa hasil tidak selalu datang instan, bahwa kesuksesan seringkali merupakan akumulasi dari kegagalan dan penolakan. Kesabaran ini adalah modal berharga, memungkinkan kita untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang, meskipun jalan di depannya terasa terjal dan penuh rintangan. Lebih lanjut, ujian peremehan mengajarkan kita tentang pentingnya integritas. Ketika orang lain mencoba menjatuhkan kita dengan cara yang tidak etis, kita dihadapkan pada pilihan, membalas dengan cara yang sama atau tetap berpegang pada prinsip. Memilih jalan integritas, meskipun sulit, akan memperkuat fondasi karakter dan menghasilkan kedamaian batin yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Ini adalah tanda kematangan sejati. Maka, pandanglah setiap ujian peremehan sebagai kesempatan emas untuk mematangkan karaktermu. Ini bukan hukuman, melainkan anugerah yang menyamar, mempersiapkanmu untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar dan mencapai kesuksesan yang lebih bermakna. Biarkan ujian ini membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berprinsip, dan lebih siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Ingatlah, karakter adalah takdir. Bab 4. Mengidentifikasi sumber kekuatan sejati. Ketika kita diremehkan, seringkali pandangan kita terfokus pada rasa sakit dan frustrasi. Namun, momen-momen inilah yang justru memaksa kita untuk mengalihkan pandangan dari sumber validasi eksternal menuju ke dalam diri, menemukan mata air kekuatan sejati yang tidak akan pernah kering. Kekuatan ini tidak bergantung pada pujian atau pengakuan orang lain, melainkan pada keyakinan teguh akan potensi dan nilai diri yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Sumber kekuatan sejati ini berasal dari pemahaman mendalam tentang siapa diri kita, bukan dari apa yang orang lain katakan tentang kita. Ini adalah pengakuan akan bakat unik, kemampuan tersembunyi, dan tujuan hidup yang lebih besar. Ketika kita mulai menggali potensi ini, energi positif akan mengalir, memicu semangat untuk terus berkarya dan berinovasi, terlepas dari segala rintangan yang menghadang. Keyakinan spiritual seringkali menjadi pilar utama dari kekuatan sejati ini. Mempercayai bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu membimbing dan melindungimu, bahkan di saat-saat tergelap, memberikan kedamaian batin yang tak ternilai.
Ini adalah iman yang menggerakkan gunung, yang membuat kita mampu bertahan di tengah badai, karena kita tahu bahwa kita tidak pernah sendirian dalam perjuangan ini. Dukungan dari orang-orang terdekat yang tulus juga merupakan sumber kekuatan yang tak kalah penting. Mereka yang melihat potensi dalam diri kita, yang selalu ada untuk mendengarkan dan menguatkan, adalah anugerah. Lingkungan yang positif, yang memicu pertumbuhan, adalah krusial untuk menjaga api semangat tetap menyala. Maka bijaklah dalam memilih siapa yang ada di lingkaran terdekatmu. Maka di tengah riuhnya suara-suara yang meremehkan, berhentilah sejenak dan dengarkan bisikan hatimu. Di sanalah sumber kekuatan sejati menanti untuk ditemukan. Gali potensi tersembunyi, perkuat keyakinan spiritualmu, dan kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung. Ingatlah, kekuatan terbesar bukanlah otot, melainkan jiwa yang kokoh dan tak tergoyahkan. Bab 5. Membangun resiliensi dan ketangguhan mental. Pengalaman diremehkan adalah arena terbaik untuk melatih dan membangun resiliensi, yaitu kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan. Ini adalah keterampilan penting yang membedakan mereka yang menyerah dari mereka yang terus maju meraih kesuksesan. Ibarat karet gelang, semakin kuat ia ditarik, semakin besar pula daya pantulnya. Demikian pula dengan mental kita. Tekanan membentuk ketangguhan yang luar biasa. Membangun ketangguhan mental melibatkan perubahan pola pikir. Daripada melihat peremehan sebagai kegagalan pribadi, kita mulai memandangnya sebagai tantangan yang harus diatasi, sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Ini adalah pergeseran perspektif yang fundamental, mengubah korban menjadi pejuang yang mampu mengendalikan narasi hidupnya sendiri, tidak terikat oleh penilaian orang lain. Salah satu cara untuk membangun resiliensi adalah dengan fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan atau katakan, tetapi kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadapnya. Dengan memilih untuk merespons dengan kebijaksanaan, dengan tetap fokus pada tujuan, kita mengambil alih kendali atas emosi dan tindakan kita, memecah belenggu peremehan. Penting juga untuk mengembangkan mekanisme coping yang sehat. Ini bisa berupa meditasi, olahraga, menulis jurnal, atau mencari dukungan dari teman dan keluarga. Mekanisme ini membantu kita untuk memproses emosi negatif secara konstruktif, mencegahnya menumpuk dan menyebabkan kerusakan jangka panjang. Kesehatan mental adalah fondasi bagi resiliensi yang kokoh. Maka, biarkan setiap peremehan menjadi latihan untuk memperkuat otot resiliensimu. Setiap kali kamu bangkit, setiap kali kamu menolak untuk menyerah, kamu membangun fondasi ketangguhan mental yang akan membawamu melalui segala badai. Ingatlah, keberhasilan bukanlah tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang selalu bangkit setelah jatuh dengan semangat yang lebih membara. Bab 6. Tuhan sedang menyusun rancangan terbesar. Di balik setiap peremehan, seringkali ada campur tangan ilahi yang bekerja dalam diam, menyusun rancangan besar yang jauh melampaui pemahaman kita. Apa yang kita anggap sebagai kemunduran bisa jadi adalah langkah strategis dari Tuhan untuk mengalihkan kita dari jalan yang salah, atau untuk mempersiapkan kita untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan bermakna. Ini adalah bagian dari misteri takdir yang hanya akan terungkap pada waktunya. Konsep ini mengajarkan kita untuk memiliki iman yang tak tergoyahkan, bahkan ketika segala sesuatunya terasa gelap dan tidak adil. Tuhan melihat gambaran besar, sementara kita hanya bisa melihat bagian kecil dari puzzle. Peremehan mungkin adalah caranya untuk menguji kesabaran kita, untuk memurnikan niat kita, dan untuk memastikan bahwa kita sepenuhnya siap ketika pintu-pintu kejayaan terbuka lebar. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam merencanakan. Setiap tantangan, setiap kesulitan adalah bagian integral dari skenario yang lebih besar yang dirancang untuk kebaikan kita. Kadangkala, kita harus melalui lembah yang gelap agar kita bisa menghargai puncak gunung yang terang benderang. Peremehan adalah lembah itu, tempat di mana kita belajar untuk berserah dan mempercayakan segalanya kepadanya. Rancangan ilahi ini seringkali melibatkan penutupan satu pintu agar pintu lain yang lebih baik dapat terbuka. Apa yang kita anggap sebagai kehilangan
bisa jadi adalah pelepasan dari sesuatu yang tidak lagi melayani pertumbuhan kita. Peremehan bisa menjadi sinyal bahwa kita harus beralih arah, mencari lingkungan yang lebih mendukung, atau mengejar jalur yang lebih sesuai dengan potensi sejati kita. Maka, ketika kamu merasa diremehkan, angkatlah pandanganmu ke atas dan percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Dia sedang menyusun kejayaan besarmu, menyiapkanmu untuk takdir yang lebih mulia. Teruslah berjuang dengan iman, karena setiap langkahmu sedang dicatat, dan setiap tetes air matamu tidak akan sia-sia di matanya. Ingatlah, Tuhan tidak pernah tidur. Bab 7. Transformasi menuju versi terbaik diri. Peremehan bukanlah akhir dari kisahmu, melainkan katalisator yang tak terduga untuk sebuah transformasi mendalam. Ibarat kepompong yang harus melalui proses sulit sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, demikian pula kita, di tengah tekanan peremehan, kita dipaksa untuk berubah, untuk melepaskan diri dari batasan-batasan lama dan muncul sebagai versi terbaik dari diri kita. Ini adalah metamorfosis yang mengagumkan. Transformasi ini seringkali dimulai dari dalam, dengan perubahan pola pikir dan keyakinan diri. Kita belajar untuk mencintai diri sendiri, menerima kekurangan, dan merayakan kelebihan. Rasa percaya diri yang baru ini adalah fondasi bagi tindakan nyata, mendorong kita untuk mengambil risiko, mencoba hal-hal baru, dan mengejar impian yang mungkin sebelumnya terasa mustahil. Proses transformasi juga melibatkan pembelajaran dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Ketika kita diremehkan, kita termotivasi untuk membuktikan bahwa mereka salah, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan. Ini mendorong kita untuk meningkatkan keterampilan, menambah pengetahuan, dan menjadi pribadi yang lebih kompeten dan berkualitas dalam segala aspek kehidupan. Lebih dari sekadar keterampilan, transformasi ini juga membentuk karakter yang lebih mulia. Kita belajar tentang kerendahan hati, empati, dan ketabahan. Kita menjadi pribadi yang tidak hanya sukses, tetapi juga memiliki integritas dan mampu memberikan dampak positif bagi orang lain. Ini adalah kesuksesan yang utuh, yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga lingkungan sekitar. Maka, biarkan peremehan menjadi angin yang mendorong layarmu menuju transformasi. Ini adalah kesempatan emas untuk menggali potensi tersembunyi, mengembangkan diri, dan muncul sebagai pribadi yang jauh lebih hebat dari sebelumnya. Ingatlah, setiap kesulitan membawa benih keberhasilan yang setara atau bahkan lebih besar. Bab 8. Kebangkitan yang menginspirasi. Kisah-kisah tentang kebangkitan dari keterpurukan adalah yang paling menginspirasi, dan seringkali kebangkitan itu berawal dari pengalaman diremehkan. Ketika seseorang yang direndahkan mampu bangkit dan meraih kejayaan, ia tidak hanya membuktikan kemampuannya sendiri, tetapi juga menjadi mercusuar harapan bagi banyak orang lain yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Ini adalah kekuatan dari sebuah teladan. Kebangkitan ini bukanlah tentang membalas dendam kepada mereka yang meremehkan, melainkan tentang menunjukkan kepada dunia dan yang terpenting kepada diri sendiri, bahwa batasan-batasan itu hanyalah ilusi. Dengan fokus pada pertumbuhan dan pencapaian, kita secara tidak langsung memberikan pelajaran berharga tentang ketahanan, dedikasi, dan kekuatan spiritual. Ini adalah kemenangan yang lebih besar daripada sekadar pengakuan. Setiap langkah maju, setiap pencapaian kecil setelah diremehkan, adalah bagian dari kisah kebangkitan yang epik. Ini adalah bukti nyata bahwa dengan tekad yang kuat, dukungan yang tepat, dan keyakinan yang tak tergoyahkan, segala rintangan dapat diatasi. Kisah-kisah ini menjadi obor yang menerangi jalan bagi mereka yang masih terombang-ambing dalam kegelapan keraguan. Dampak dari kebangkitan ini meluas melampaui diri sendiri. Ketika seseorang berhasil keluar dari bayang-bayang peremehan dan bersinar terang, ia menginspirasi orang lain untuk tidak menyerah pada impian mereka. Ia mengajarkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi luar biasa, asalkan mereka berani percaya pada diri sendiri dan terus berjuang, meskipun dihadapkan pada kesulitan. Maka jadikan kisahmu sebagai kisah kebangkitan yang menginspirasi. Biarkan perjalananmu menjadi bukti bahwa dari abu peremehan, kejayaan dapat tumbuh. Ingatlah,
Cahaya yang paling terang seringkali muncul dari kegelapan yang paling pekat. Dan kisah-kisah yang paling kuat adalah yang ditulis dari pengalaman yang paling sulit. Bab 9. Kejayaan sejati bukan sekadar pengakuan. Kejayaan sejati yang sedang Tuhan siapkan untukmu bukanlah sekadar pengakuan atau pujian dari mereka yang pernah meremehkanmu. Lebih dari itu, kejayaan sejati adalah tentang pencapaian potensi penuh dirimu, tentang hidup yang bermakna, dan tentang dampak positif yang kamu berikan kepada dunia. Ini adalah kemuliaan yang jauh lebih dalam dan abadi daripada sekadar sorotan publik. Kejayaan ini terwujud dalam bentuk kedamaian batin, kepuasan atas jerih payah, dan kebahagiaan yang tulus. Ketika kamu hidup selaras dengan nilai-nilai dan tujuanmu, ketika kamu mampu berkarya dan memberikan kontribusi, itulah saat kamu merasakan kejayaan sejati. Pengakuan eksternal mungkin datang sebagai bonus, tetapi bukan tujuan utama dari perjalanan ini. Fokus pada pengembangan diri dan kontribusi kepada orang lain adalah esensi dari kejayaan sejati. Ketika kamu terus belajar, tumbuh, dan menggunakan bakatmu untuk kebaikan yang lebih besar, kamu secara otomatis menarik keberhasilan dan pengakuan yang sesungguhnya. Ini adalah hukum alam semesta. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak pula yang akan kamu terima. Perjalanan menuju kejayaan sejati adalah sebuah maraton, bukan sprint. Ada pasang surut, ada rintangan, dan ada saat-saat di mana kamu mungkin merasa lelah. Namun, dengan visi yang jelas, ketekunan yang tak tergoyahkan, dan keyakinan pada rencana ilahi, kamu akan sampai pada tujuanmu, meraih kejayaan yang telah Tuhan persiapkan untukmu. Maka, definisikan kejayaanmu sendiri, bukan berdasarkan standar orang lain. Carilah kedamaian dalam pencapaianmu, kebahagiaan dalam kontribusimu, dan makna dalam hidupmu. Ingatlah, kejayaan sejati adalah sebuah mahakarya yang kamu ciptakan dengan tanganmu sendiri, dengan bimbingan ilahi. Bab 10. Menyongsong masa depan dengan keyakinan. Setelah melalui lembah peremehan dan mendaki puncak resiliensi, kini saatnya menyongsong masa depan dengan keyakinan penuh. Masa lalu adalah fondasi, pelajaran yang berharga, tetapi bukan penentu takdirmu. Dengan setiap langkah yang kamu ambil ke depan, kamu sedang menulis babak baru dalam kisah kejayaanmu. Babak yang penuh dengan harapan, potensi, dan kemenangan yang menanti untuk diraih. Keyakinan ini bukan sekadar optimisme buta, melainkan hasil dari pengalaman, pelajaran yang telah kamu petik, dan kekuatan yang telah kamu bangun. Kamu tahu bahwa kamu mampu menghadapi segala tantangan, karena kamu telah membuktikannya berkali-kali. Ketakutan akan kegagalan digantikan oleh keberanian untuk mencoba, dan keraguan digantikan oleh kepastian akan kemampuanmu. Teruslah melangkah maju dengan tujuan yang jelas dan semangat yang membara. Jangan biarkan bayang-bayang masa lalu menghantuimu atau suara-suara sumbang menghentikan langkahmu. Fokuslah pada apa yang ingin kamu capai dan biarkan setiap tindakanmu menjadi refleksi dari keyakinanmu yang tak tergoyahkan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mewujudkan impianmu. Ingatlah bahwa Tuhan selalu bersamamu, membimbing setiap langkahmu. Dia telah melihat perjuanganmu, merasakan lukamu, dan kini Dia sedang menyiapkan jalan bagi kejayaanmu. Dengan iman sebagai kompas dan ketekunan sebagai bahan bakar, tidak ada yang dapat menghentikanmu mencapai takdir agung yang telah Dia tetapkan untukmu. Ini adalah perjalanan yang layak untuk diperjuangkan. Maka sambutlah masa depan dengan senyuman dan hati yang penuh keyakinan. Kejayaan besarmu sedang menanti di cakrawala. Teruslah berjalan, teruslah bermimpi, dan teruslah percaya. Karena di balik setiap peremehan, Tuhan sedang menyulam benang-benang takdir yang paling indah untukmu. Ingatlah, perjalanan ini adalah milikmu, dan kemuliaan adalah tujuanmu. Di setiap jejak langkah yang kau tinggalkan, di setiap senyum yang kau ukir di tengah badai, dan di setiap impian yang kau perjuangkan tanpa henti, ketahuilah, alam semesta bersaksi atas ketangguhanmu. Peremehan hanyalah batu loncatan. Kejayaan sejati adalah milikmu yang akan bersinar dalam waktu yang tepat
mengukir namamu dalam lembaran sejarah kehidupan yang abadi. Teruslah melangkah, sang pejuang, kejayaan menantimu.